Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jazamuddin, NPM 2014071032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem transmisi otomatis dan sistem transmisi manual. Pada pokok bahasannya, sistem transmisi otomatis dan manual akan membahas mengenai pengertian komponen-komponen fungsi, cara kerja, dan kerusakan, dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah pengertian sistem transmisi otomatis. Pengertian transmisi otomatis adalah jenis transmisi dengan gigi-gigi yang bisa melakukan perpindahan sendiri atau otomatis berdasarkan pada beban mesin yang berasal dari besarnya tekanan gas pedal dan kecepatan kendaraan itu sendiri. Transmisi otomatis dilengkapi dengan torque converter atau pengubah puntiran yang difungsikan sebagai kopling otomatis. Pada transmisi otomatis, minyak transmisi memiliki fungsi ganda karena tak hanya melumasi dan mendinginkan, tetapi juga memindahkan gigi dan fluida kopling secara otomatis. Fungsi transmisi. Secara umum, fungsi transmisi otomatis tentu untuk memindahkan gigi-gigi transmisi ketika kendaraan sedang dijalankan secara otomatis dengan menyesuaikan pada beban mesin dan kecepatan kendaraan. Fungsi dari transmisi otomatis juga bisa dibedakan dari jenisnya. Transmisi otomatis dengan jenis full hidrolik berfungsi untuk mengatur waktu perpindahan gigi dan lock up sepenuhnya secara hidrolis, sedangkan fungsi transmisi otomatis berjenis Powertrain Control Module atau CPM berfungsi mengatur waktu perpindahan gigi dan lock up secara elektronik. Komponen-komponen pada transmisi otomatis sebagai berikut. 1. Torque converter. 2. Planetary gear unit. 3. Hydraulic control unit. 4. Manual linkage. 5. Automatic transmission fluid. 1. Torque converter. Torque converter merupakan komponen transmisi otomatis yang dipasang pada bagian input shaft transmisi yang dikencangkan dengan baut ke flywheel crankshaft. Komponen ini biasanya diisi dengan minyak transmisi otomatis ATF yang berfungsi untuk memperbesar momen mesin dan akan dilanjutkan ke bagian transmisi. Selain untuk memperbesar momen yang dihasilkan mesin, komponen transmisi otomatis yang satu ini juga berfungsi sebagai kopling otomatis untuk memindah atau memutus momen mesin ke transmisi. Torque converter juga bekerja untuk memperlembut mesin, meredam getaran, dan menggerakkan pompa oli. Planetary gear unit. Planetary gear unit merupakan komponen yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin serta kecepatan kendaraan. Komponen transmisi otomatis yang satu ini pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan tenaga dan menggerakkan kendaraan yang memiliki beban berat dengan tenaga yang ringan. Salah satu bagian penting yang ada pada planetary gear unit adalah brake yang fungsinya adalah bergerak untuk memperoleh perbandingan gigi yang dibutuhkan. Brake ini merupakan komponen transmisi otomatis yang dioperasikan dengan memakai tekanan hidrolik. Hydraulic control unit. Hydraulic control unit merupakan komponen transmisi otomatis yang berfungsi untuk mengontrol kerja dari rem dan kopling pada transmisi otomatis, memakai tekanan yang dihasilkan dari pompa oli. Komponen ini memiliki oil pan yang berguna sebagai reservoir fluida, pompa oli untuk meningkatkan tekanan hidrolik, serta berbagai macam katup dan pipa yang akan mengalirkan minyak transmisi ke bagian clutch, brake, dan bagian-bagian lain pada komponen transmisi otomatis ini. Kebanyakan katup hidrolik control unit bisa ditemukan pada valve body assembly yang letaknya di bawah planetary gear. Manual linkage. Meskipun transmisi otomatis melakukan perpindahan gigi secara otomatis, namun jenis transmisi ini tetap mempunyai dua buah linkage yang membuatnya masih mungkin dapat dioperasikan secara manual oleh pengemudi yang terhubung dengan transmisi otomatis. Manual linkage merupakan komponen transmisi otomatis yang berupa selector lever dengan kabel, akselerator, dan kabel throttle. Automatic transmission fluid.
Komponen utama lain dari sistem transmisi otomatis adalah automatic transmission fluid atau oli khusus yang dicampur dengan berbagai bahan tambahan untuk dipakai melumasi transmisi ini. Komponen transmisi otomatis ini populer dengan sebutan automatic transmission fluid atau ATF untuk membedakannya dengan minyak jenis yang lain. Transmisi otomatis harus menggunakan ATF yang telah ditentukan karena jika menggunakan yang lain, hal ini bisa berakibat pada menurunnya kemampuan transmisi itu sendiri. Pemeriksaan level minyak juga harus selalu dilakukan untuk memastikan bahwa transmisi bisa bekerja dengan benar. Cara kerja transmisi otomatis. Cara kerja transmisi otomatis ini mulai dari torque converter yang berfungsi untuk sebagai kopling mekanikal sehingga lewat komponen ini torsi ditransfer dengan mekanisme pompa dan turbin. Baling-baling pertama di dalam torque converter bekerja sebagai pompa yang dikoppel langsung memakai mesin. Yang kedua, mengkoppel langsung turbin dengan planetary gear, dan yang terakhir berfungsi sebagai stator untuk mengembangkan sistem 2 baling-baling menjadi 3 baling-baling. Pada saat cara kerja transmisi otomatis berjalan, baling-baling yang terkoppel ke mesin berputar untuk memompa oli transmisi pada ruang tertutup. Kemudian tekanan oli dipakai untuk mendorong turbin. Sistem ini menghasilkan peningkatan torsi pada turbin saat RPM mesin mengalami peningkatan. Pada cara kerja transmisi otomatis, planetary gear berfungsi sama seperti gigi-gigi rasio pada sistem manual untuk merubah rasio putaran turbin pada roda sehingga mirip dengan tuas persneling yang dipakai untuk menjalankan mobil. Perbedaannya terletak pada desain fisik karena pada planetary gear tidak ditemukan adanya 2 barisan roda gigi yang saling dihubungkan dengan rasio berbeda-beda. Namun pada cara kerja transmisi otomatis ini, planetary gear hanya memiliki sebuah roda gigi, yang di sekelilingnya terdapat banyak roda gigi kecil dan bagian bernama riuman planetary yang terdapat gigi di bagian dalamnya. Sedangkan untuk merubah rasio planetary gear secara hidrolik merupakan kerja dari valve body. Jenis transmisi ini didesain dengan komponen-komponen khusus yang memiliki fungsi seperti komponen-komponen pada transmisi manual seperti torque converter dan planetary gear. Torque gear menawarkan sensasi mobil berjalan dengan kopling yang slick, sementara planetary gear membuat mobil mampu memindahkan giginya secara otomatis. Kerusakan yang sering terjadi di transmisi otomatis. Muncul suara tidak lazim saat menggeser tuas transmisi. Suara ini terjadi ketika perpindahan tuas transmisi dari N ke D atau dari P ke R. Suara tak lazim seperti crack pada saat memindahkan tuas transmisi menjadi indikasi ada masalah di sistem transmisi. Terjadi hentakan ketika menggeser tuas transmisi. Begitu tuas transmisi digeser dari N ke D, muncul hentakan sehingga membuat badan mobil bergerak. Kondisi ini menjadi indikasi masalah pada transmisi. Normalnya perpindahan tuas ini ke semua posisi tidak menimbulkan hentakan. Jika kondisi transmisi otomatis sudah parah, tuas transmisi makin sulit dipindahkan, ada kemungkinan gangguan pada mekanikal transmisi yang jika didiamkan bisa semakin parah, dan gigi transmisi bisa terkunci. Pemeriksaan bisa dilakukan pada kabel gearbox apabila apakah mengelupas atau tidak. Perpindahan gigi secara kasar. Perpindahan gigi terasa kasar. Normalnya perpindahan gigi transmisi otomatis dari rendah ke tinggi berlangsung secara mulus selama berkendara. Ketika transmisi otomatis mulai bermasalah, gejala seperti bergetar, mengentak, atau mengalami jeda waktu delay, berarti transmisi mobil butuh pemeriksaan segera. Muncul suara dengung saat melaju. Gejala lain dari kerusakan sistem transmisi otomatis adalah munculnya suara dengung ketika sedang melaju. Suara ini muncul akibat komponen di dalam transmisi kurang terlumasi, sehingga komponen logam yang tersinggung menimbulkan suara cukup keras. Jika sudah berlangsung lama, sulit diprediksi beberapa jauh kehausan komponen ini telah terjadi. Sebaiknya perhatikan volume dan kualitas oli transmisi otomatis dengan perawatan yang teratur. Gejala ini bisa dihindari. Transmisi lambat merespon atau slip. Masalah ini timbul bisa dikarenakan oleh oli transmisi yang berkurang atau mengental karena banyak kotoran.
Dengan pengecekan dari kebocoran dan pergantian transmisi, masalah ini bisa diselesaikan. Penyebab lainnya adalah dari transmission control module. Tapi untuk hal ini sebaiknya pemeriksaan diserahkan pada ahlinya karena membutuhkan data dari OBD scanner. Muncul bau hangus. Penyebab muncul bau hangus berasal dari oli transmisi otomatis yang terlalu panas atau overheat. Ketika oli transmisi sudah kehilangan fungsi melumasi, baik karena jarak tempuh atau waktu pemakaian terlalu lama akibat lainnya, komponen transmisi mengalami kehausan dini dan muncul endapan serpihan logam. Berkurangnya volume oli transmisi bisa menjadi penyebab lainnya. Hal ini dikarenakan adanya kebocoran. Gigi transmisi tak berpindah. Gejala ini ditandai dengan transmisi tidak berpindah gigi pada saat akselerasi atau transmisi bertahan pada gigi teratas, bahkan tidak melakukan kick down. Kondisi ini dikenal sebagai safe mode atau limp mode. Penyebabnya karena transmission control module mendeteksi kesalahan data yang dikirim oleh speed sensor, baik input maupun output safe speed, yang berpotensi merusak seluruh sistem transmisi. Jika masalah ini muncul, indikator check engine pada panel instrumen akan menyala. Untuk pemeriksaannya baik diserahkan pada bengkel mobil. Selanjutnya yaitu pengertian transmisi manual. Secara umum, transmisi merupakan komponen pada mesin yang memiliki tujuan untuk merubah kecepatan dan tenaga putar dari mesin yang terjadi pada roda yang nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Sistem transmisi manual adalah suatu komponen pemindah tenaga yang dihasilkan dari mesin ke poros roda yang membuat kendaraannya bisa berjalan sesuai dengan percepatannya. Fungsi transmisi manual. Fungsi utama dari sistem transmisi pada kendaraan bermotor adalah menyalurkan tenaga dari mesin ke rodanya. Hanya saja sistem kinerjanya yang berbeda. Pertama yaitu menyalurkan tenaga ataupun disebut sebagai putaran mesin dari kopling ke poros propeller shaft. Kemudian fungsi yang kedua yaitu merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan yang tergantung dari beban yang ditanggung mesin serta keadaan medan jalan. Selain itu, fungsi transmisi manual ini juga terletak pada kemungkinan bahwa kendaraan untuk bergerak mundur atau disebut juga reserve, yang umumnya kondisi ini ada pada kendaraan yang memiliki lebih dari 2 roda, seperti mobil. Komponen transmisi manual. Transmission case yang disebut dengan input transmisi ini merupakan salah satu komponen transmisi manual yang nantinya bertugas untuk menerima output yang dihasilkan dari unit kopling. Dengan kata lain, komponen yang satu ini merupakan salah satu bagian dari dalam transmisi manual sebagai tempat berdiamnya seluruh komponen transmisi. Transmission gear atau biasa dikenal dengan roda gigi transmisi. Komponen yang satu ini bertugas untuk merubah input yang dihadirkan dari sistem permesinan menjadi output torsi di mana nantinya akan meninggalkan transmisi yang sepadan ataupun sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Gigi penyesuai. Komponen ini merupakan media yang digunakan untuk melengkapi atau membantu pemindahan kecepatan ketika dalam kondisi putaran super tinggi. Tentu dengan adanya gigi penyesuaian ini maka dipastikan akan membuat kinerja transmisi manual semakin ringan. Gear shift lever atau shift fork. Komponen transmisi manual yang lebih kita kenal dengan nama tuas pemindah, persneling atau garpu pemindah ini sangat penting dan keberadaannya dalam transmisi kendaraan. Pasalnya, fungsinya sendiri sebagai alat untuk menggerakkan maupun mengoperasikan sistem transmisi yang dilakukan oleh si pengemudi. Reserve gear, komponen yang ada pada sistem transmisi manual yang bertugas untuk merubah arah dari putaran output shaft sehingga akan membuat kendaraan bisa berjalan mundur ketika dibutuhkan. Maka karena fungsinya tersebut, tentu komponen transmisi manual yang satu ini cukup penting keberadaannya. Hub sleeve, yang merupakan komponen pada transmisi manual, di mana memiliki tugas sebagai pengunci penyesuaian yang terjadi dengan gigi percepatan, sehingga akan memungkinkan output shaft bisa berputar dan berhenti. Main bearing output shaft. Main bearing ini berfungsi sebagai bantalan dari output shaft. Sementara itu, untuk output shaft sendiri memiliki tugas untuk menutup output shaft yang juga sekaligus dudukan tongkat persneling. Cara kerja transmisi manual. Pertama, cara kerja transmisi manual ketika dalam kondisi netral, maka mesin tidak akan disalurkan pada poros output.
Hal ini dikarenakan sinkronis dalam kondisi bebas atau tidak terhubung dengan roda gigi tingkat. Untuk cara kerja mesin transmisi manual yang kedua yaitu pada saat tuas transmisi ditekan, maka secara otomatis pemindah gigi akan berputar bersamaan dengan pemutar shift drum yang mengaitkan serta melakukan dorongan shift drum sampai kondisi berputar. Kemudian cara kerja transmisi manual yaitu shift drum tadi akan terpasang dengan kartu pemilih gigi yang sudah diberi pin, di mana pin ini nantinya akan melakukan penguncian pada garpu pemilih pada bagian ulirnya. Lalu garpu pemilih gigi yang terhubung dengan gigi geser atau sliding gear tadi nantinya akan bergerak ke kanan atau ke kiri, di mana gerakannya akan mengikuti kemana langkah dan dari gerak garpu pemilih gigi. Setiap gerakan pada gigi geser ini nantinya akan mengunci pada gigi kecepatan yang disesuaikan dengan sektor poros di mana letak gigi tersebut berada. Menginjak cara kerja transmisi manual selanjutnya yaitu gigi kecepatan 1-4 percepatan akan bebas berputar pada setiap porosnya. Katakanlah setiap ketika gigi masuk pada saat sepeda motor dikendarai, sebenarnya kondisi tersebut merupakan proses penguncian gigi yang dikaitkan dengan poros tempat di mana gigi tersebut berada dalam proses penguncian yang dilakukan oleh gigi geser. Kerusakan pada transmisi manual. Respon terlambat. Bila saat kita menginjak pedal gas tapi mobil tidak langsung melaju dengan cepat, namun hanya mengeluarkan suara menderu, itu salah satu indikasi pelat koplingnya sudah tipis. Solusinya mesti mengganti pelat kopling dengan segera mungkin, karena bila dibiarkan akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Bocoran cairan transmisi. Bocoran cairan pada transmisi menandakan adanya kerusakan bagian dalam. Mesti segera diperbaiki dan sebaiknya minta bantuan bengkel yang lebih mengerti karena rumit dan harus membuka transmisi. Bau hangus terbakar. Hal ini sebabkan terjadinya overheating yang dialami transmisi yang mana membutuhkan cairan pelumas guna membantu menstabilkan suhu komponen transmisi. Periksalah cairan transmisi bila ada kebocoran, perbaiki segera lalu isi kembali cairan dengan ukuran yang sesuai. Susah pindah gigi. Penyebabnya dikarenakan terjadinya masalah pada tuas penghubung dengan withdraw lever yang komponen koplingnya sudah aus dan sudah pasti harus diganti dengan yang baru. Gigi sering slip. Yang dimaksud dengan gigi sering slip ialah pada waktu mobil sedang berjalan dengan posisi misal gigi 1 tiba-tiba berubah sendiri ke posisi netral. Hal ini karena gigi slip, maka roda akan kehilangan daya cengkramannya ke aspal. Bila sering mengalami gigi slip, segeralah periksa kendaraan Anda ke bengkel. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan pengucapan dan materi yang disampaikan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.